Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang materi graf planar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Putu Utami sebagai moderator. Yang lain ada Irfan, Meisinta, dan juga Nadila. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama, kepada Meisinta, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu graf planar. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Yang kedua, jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Sebagai contohnya, ada K4 yang merupakan sebuah graf planar. Pada gambar yang pertama dapat kita lihat ada satu pasang sisi yang saling berpotongan. Untuk kita buat sebuah gambar baru di mana salah satu sisinya yang berpotongan ini kita buat dia keluar dari bidang seperti ini. Nah, pada gambar baru ini dapat kita lihat bahwasanya kedua buah sisi tersebut tidak saling berpotongan, maka K4 ini merupakan graf planar. Pada contoh yang kedua, ada K5 yang merupakan graf tidak planar. Dapat kita lihat pada gambar K5 yang pertama, ini terdapat beberapa sisi yang saling berpotongan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah pasang sisi yang saling berpotongan. Jika kita buat dia menjadi sebuah gambar yang baru, di mana sisinya kita buat beberapa sisi yang keluar dari bidang. Ada 1, ini kita keluarkan. Terus yang kedua, sini. Dan yang ketiga kita keluarkan juga. Dapat kita lihat masih ada 1 buah pasang sisi yang saling berpotongan. Maka pada gambar K5 ini merupakan graf tidak planar. Selanjutnya, kita masuk ke materi graf bidang atau plane graph. Graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Dapat kita lihat di gambar yang merupakan 3 buah graf planar, di mana graf B dan graf C merupakan graf bidang. Dari gambar A ini, itu dapat kita buat 2 buah gambar baru yang di mana 2 buah gambar tersebut merupakan graf bidang, di mana gambar B dan gambar C ini tidak lagi terdapat sisi yang berpotongan. Jadi sisinya tidak ada lagi yang saling berpotongan atau bersilangan. Next, untuk persoalan utilitas atau utility problem dapat kita lihat di gambar, di mana gambar A merupakan graf persoalan utilitas atau K3,3 dan graf B merupakan graf persoalan utilitas yang merupakan non-graf planar, di mana graf A ini kita sebut graf persoalan utilitas. Ini ada sisinya yang berpotongan, sehingga kita buat graf baru lagi di mana sisinya nanti tidak ada lagi yang saling berpotongan. Jadi dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa graf tersebut adalah graf utilitas. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Mei. Untuk penyampaian selanjutnya, kepada Nadila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi graf planar. Perancangan IC atau Integrated Circuit tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan. Karena itu dapat menimbulkan interferensi arus listrik, kemudian akan menyebabkan malfunction. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Ini terdapat contoh soal
Gambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan menjadi graf bidang. Solusinya yaitu graf kanan. Nah, dari gambar yang pertama ini kan terdapat banyak perpotongan di antara sisi-sisinya. Maka kita akan membuatnya menjadi gambar yang kedua yang tidak ada garis yang berpotongan lagi. Selanjutnya rumus Euler. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri dari 6 wilayah yang termasuk wilayah terluar. Nah, dapat kita lihat yang pertama R1, R2, R3, R4, R5, dan yang termasuk wilayah terluar yaitu R6. Selanjutnya, hubungan antara jumlah simpul N, jumlah sisi atau E, dan jumlah wilayah pada graf bidang. Yang mana N dikurang E ditambah F sama dengan 2, kita menggunakan rumus Euler. Pada gambar di atas, E sama dengan 11, dan N sama dengan 7, F sama dengan 6. Maka kita masukkan ke rumus, yaitu 7 dikurang 11 ditambah 6 sama dengan 2. Selanjutnya, saya kembali. Ada latihan soal, misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Untuk jawabannya, diketahui M sama dengan jumlah simpul. Dari soal tersebut, kita dapat ketahui bahwa jumlah simpulnya terdapat 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul adalah 24 dikali 4 sama dengan 96. Nah, menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 dikali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi sama dengan E sama dengan jumlah derajat dibagi 2, yang mana jumlah derajat tadi 2 kali jumlah sisi atau 96 dibagi 2 sama dengan 48. Dari rumus Euler, N dikurang E ditambah F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 dikurang N ditambah E. Dapat kita lihat tadi bahwa N adalah 24 dan E sama dengan 48, sehingga 2 dikurang 24 ditambah 48 sama dengan 26 buah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Oke, baiklah. Yang tadi dijelaskan oleh rekan saya merupakan persamaan Euler. Pada kali ini saya akan membahas ketidaksamaan Euler. Ketidaksamaan Euler ini menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N sebagai sebuah simpul dan E sebagai sebuah sisi. Sisi yang diketahui di sini haruslah lebih dari 2, sehingga berlakulah rumus E kurang dari sama dengan 3N kurang 6. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler, yaitu merupakan yang ini, rumus dari ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak terpenuhi. Oke, next.
Oke, baik. Di sini terdapat sebuah graf dengan n-nya itu sama dengan 4. N itu merupakan titik-titiknya. 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan E itu merupakan garis. Kita hitung aja garisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga E itu berjumlah 6. Sesuai dengan pertidaksamaan Euler, yaitu E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. E itu kita masukkan dengan angka 6 kurang dari sama dengan 3. N-nya itu 4 dikurang 6. 6 kurang dari sama dengan 12 dikurang 6. Sehingga 6 kurang dari sama dengan 6. Jadi K4 ini merupakan graf planar. Pada graf K5, N sama dengan 5. N itu merupakan sebuah titik-titiknya. Dan E itu merupakan garis-garisnya. Garis-garis tersebut atau sisi-sisinya berjumlah 10. Dari graf tersebut itu merupakan graf yang tidak memenuhi kesamaan Euler. Buktinya ialah 10 itu lebih dari 3 dikali 5 dikurang 6. Jadi K5 itu tidak planar. Oke, next. Nah, tadi kan pertidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N kurang 6. Jika rumus tersebut tidak berlaku terhadap K33. Sebab E dari K33 ini sendiri itu berjumlah 9 dan N-nya itu berjumlah 6. Sehingga jika kita masukkan terhadap rumus ketidaksamaan Euler sebelumnya, yaitu E-nya sama dengan 9 kurang dari sama dengan 3 dikali dengan 6 dikurang dengan 6. Jadi 9 kurang dari sama dengan 12, sehingga itu tidak merupakan ketidaksamaan Euler yang tidak berlaku. Padahal graf 3.3 ini merupakan graf planar, bukan graf planar. Buat asumsi baru, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus yang di atas, yang E kurang dari sama dengan 3N kurang 6, itu mendapatkan hasil yaitu E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4. Contohnya, jika kita masukkan graf 3.3 yang tadi pada rumus yang baru, kita masukkan saja E-nya sama dengan 9 kurang dari sama dengan 2 dikali dengan 6 kurang 4 itu sama dengan 8. Dan terbukti bahwa graf 3.3 ini merupakan bukan graf planar. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi kami tentang graf planar yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.